Halo, ketemu lagi di channel ini dan kita masih membahas tentang sepak bola karena masih dalam nuansa Piala Dunia 2026. Di video kali ini sama dengan judulnya, jadi kita akan membahas mengenai pertandingan 32 besar antara tuan rumah Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Kalau di masa lalu nih Bosnia itu termasuk dalam eh, bagian dari negara Yugoslavia ya. Tapi karena Yugoslavia sudah pecah, salah satu negara pecahannya itu adalah Bosnia Herzegovina. Ya, jadi salah satu pertandingan yang cukup menarik untuk dinantikan adalah pertandingan antara Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Ya, kalau dilihat dari atas kertas, memang Amerika Serikat lebih diunggulkan ya. Apalagi sebagai tuan rumah, pasti Amerika Serikat pasti mendapat eh, dukungan supporter sangat luar biasa dalam pertandingan tersebut ya. Tapi karena ini pertandingannya sistem gugur, jadi banyak sekali kejutan di babak 32 besar ini ya. Jadi tadi itu bahkan Jerman dan Belanda secara mengejutkan kalah ya dalam babak adu penalti ya. Nah, kita tidak tahu nih siapa apakah nanti pertandingan ini yaitu Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina ini akan ditentukan dengan adu penalti atau memang ada gol 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 di waktu normal ya 90 menit waktu normal. Nah, satu kesalahan saja bisa mengakhiri perjalanan sebuah tim. Jadi kedua tim memang dituntut untuk benar-benar disiplin, fokus dalam pertandingan ini. Oh ya, pertandingan ini rencananya akan dilaksanakan di San Francisco Bay Area Stadium atau Levi's Stadium. Sebenarnya namanya Levi's Stadium, tapi karena pas Piala Dunia ini mungkin teman-teman sudah tahu ya beritanya. Jadi FIFA meminta agar lambang Levi's, celana Levi's itu yang melekat di bagian luar stadion sebagai bagian dari sponsorship itu harus ditutup dengan kain putih sehingga namanya pun menjadi San Francisco Bay Area Stadium. Adalah aslinya sih Levi's Stadium ya. Oke, Amerika Serikat datang ke pertandingan ini dengan modal yang cukup meyakinkan. Amerika Serikat berhasil menjadi juara grup D setelah menang atas Paraguay dan Australia. Nah, Paraguay udah lolos nih tadi. Paraguay itu menang atas Jerman di kalau teman-teman ingat ya. Nah, walaupun Amerika Serikat sempat kalah dari Turki, tapi pada laga grup dengan banyak rotasi pemain, performa keseluruhan tim asuhan dari Mauricio Pochettino ini bisa dibilang masih tetap solid ya. Jadi memang ya mungkin jeda waktu beberapa hari ini mungkin mereka manfaatkan untuk membuat tim ini menjadi solid kembali dan lebih kompak, terutama di dalam internal tim. Sementara itu, Bosnia Herzegovina berhasil mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur atau babak ke-32 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jadi Bosnia ini berhasil lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik setelah sebelumnya mereka bermain imbang melawan Kanada, kalah dari Swiss, dan menang atas Qatar. Nah itu kemenangan atas Qatar itu sangat penting bagi Bosnia Herzegovina ya. Sehingga mereka akhirnya berhasil lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik di Piala Dunia 2026 ya. Nah, keberhasilan tadi itu menunjukkan bahwa pemain-pemain Bosnia itu sebenarnya memiliki mental bertanding yang kuat ketika berada dalam tekanan. Nah, ini yang penting nih karena biasa kalau tim sudah berada dalam tekanan otomatis mentalnya down ya, apalagi kalau sudah tertinggal. Nah, tapi Bosnia merupakan salah satu tim yang bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki mental pemain yang cukup hebat meskipun berada dalam tekanan. Nah, kalau kita melihat kualitas squad, timnas Amerika Serikat ini bisa dibilang memiliki banyak pemain yang bisa membuat perbedaan dalam sebuah pertandingan ya. Tentu kita tahu Amerika Serikat memiliki Christian Pulisic yang menjadi motor serangan dengan kecepatan dan kreativitasnya. Di lini depan
Amerika Serikat ada Folarin Balogun yang selalu tampil tajam, sementara Weston McKennie menjadi pemain penghubung lini tengah yang mampu menjaga keseimbangan permainan di dalam timnas Amerika Serikat. Nah, kombinasi mereka membuat permainan Amerika Serikat menjadi cukup berbahaya, terutama ketika menyerang dengan mengandalkan serangan sayap maupun serangan balik yang cepat. Karena ini merupakan salah satu keunggulan Amerika Serikat ya. Nah, tapi Bosnia bukan lawan yang bisa dianggap enteng ya. Meskipun mereka memiliki striker veteran yang cukup terkenal dan saya yakin teman-teman juga tahu yaitu Edin Dzeko yang usianya sudah 40 tahun tapi masih berbahaya di kotak penalti lawan. Ini Edin Dzeko ini bisa dibilang seangkatannya Ronaldo ya. Ronaldo kalau nggak salah itu usianya saat ini 40 atau 41 tahun. Ya, selain itu di timnas Bosnia ada Elmedin Demirovic. Nah, Elmedin Demirovic ini sedang berada dalam performa terbaiknya selama di Piala Dunia 2026 ini. Dan ditambah ada lagi penjaga gawang Nikola Vasil yang beberapa kali menjadi penyelamat tim Bosnia termasuk saat menghadapi adu penalti di babak kualifikasi ya, kalau teman-teman masih ingat. Nah, kalau dari sisi taktik, pertandingan ini yaitu pertandingan antara Bosnia melawan Amerika Serikat. Amerika Serikat melawan Bosnia. Kebalik. Diperkirakan akan berlangsung cukup menarik. Amerika Serikat kemungkinan besar akan mendominasi penguasaan bola dan terus menekan sejak menit awal. Sebaliknya, si Bosnia itu diprediksi mainnya akan bertahan dengan formasi rapat dan sesekali mengandalkan serangan balik dan situasi bola mati. Sehingga hal ini yang perlu diwaspadai oleh timnas Amerika Serikat. Nah, strategi yang itu tadi, yang mengandalkan serangan balik dan bola mati tersebut sudah beberapa kali digunakan oleh timnas Bosnia dalam turnamen Piala Dunia ini. Jadi kalau pelatih Amerika jadi pasti mereka akan mengantisipasi strategi dari serangan Bosnia tersebut. Nah, sebenarnya pelatih dan para pemain Amerika Serikat itu mengaku tidak ingin meremehkan kualitas dari Bosnia Herzegovina ya. Bahkan ada pemberitaan tuh, kapten tim Amerika Serikat yaitu Tim Rim menyebut Bosnia sebagai tim yang sulit diprediksi. Jadi nggak bisa tebak nih Bosnia nih menurut kaptennya Amerika Serikat. Terutama karena mereka pernah menyingkirkan Italia dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Nah, Italia itu idola saya tuh dulu tuh, jagoan saya tuh nggak lolos. Nah, Amerika juga sudah mengantisipasi adanya kemungkinan pertandingan berjalan panjang hingga kemungkinan adanya babak tambahan maupun adu penalti. Apalagi di pertandingan hari ini, kalau teman-teman lihat, Jerman maupun Belanda harus tersingkir secara menyakitkan melalui adu penalti. Apakah adu penalti akan terjadi di partai Amerika Serikat melawan Bosnia? Kita tidak tahu. Kita nantikan saja kita ya. Nah, dan faktor lain yang menguntungkan Amerika Serikat seperti saya sudah sampaikan di awal adalah dukungan supporter. Karena Amerika Serikat ini pemain di kandang sendiri, otomatis pendukungnya pasti ribuan yang datang ke stadion ya. Dan ini bisa memberikan energi tambahan karena tekanan dari puluhan ribu pendukung bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Amerika Serikat ya. Tapi di sisi lain bisa menjadi bumerang juga, bahkan menjadi beban apabila ekspektasi publik terlalu tinggi pada tim tuan rumah, sementara tim tuan rumah masa terbebani secara mental pada saat bermain. Nah, lalu siapakah tim yang berpeluang menang? Kalau kita melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, pengalaman pelatih, dan performa selama fase grup, Amerika Serikat memang layak menjadi favorit pemenang dalam pertandingan tersebut. Namun, Bosnia telah membuktikan dari mereka bahwa mereka mampu mengejutkan banyak lawan yang lebih kuat di ajang Piala Dunia 2026 ini. Jika Amerika Serikat gagal mencetak gol terlebih dahulu, maka diprediksi pertandingan ini bakal berlangsung sulit dan ketat. Nah, kemungkinan nih siapapun yang menang akan menang dengan skor tipis antara 1-0 sampai 2-1.
Tapi kecenderungannya ini kayaknya sih Amerika Serikat yang menang selaku tuan rumah ya. Nah, tapi jika Bosnia mampu bertahan disiplin hingga akhir waktu normal dan memaksakan hingga babak adu penalti, hasilnya mungkin bisa berubah juga hasil pertandingan ini. Jadi ini karena pertandingan belum berlangsung, maka segala hal masih bisa atau mungkin terjadi dalam pertandingan tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian sekarang? Saya ingin bertanya, apakah Amerika Serikat selaku tuan rumah akan maju mulus ke babak berikutnya, atau justru Bosnia Herzegovina kembali menciptakan kejutan besar di ajang Piala Dunia 2026? Silahkan tulis prediksi skor kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan memberikan komen juga di kolom komentar. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026 lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.